Perkenalkan, nama saya Rifka Siombing, mahasiswi vokasional informatika 5B dengan MPM 191500058, di mana video saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Baiklah, langsung saja saya mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara ringkas menurut saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Konsep dasar sistem keputusan yaitu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur user interface management, lalu data management, kemudian model management, di mana data management ini terdiri dari yang pertama organization information, yang kedua external information, yang ketiga personal information. Sedangkan model management ini terdiri lagi dari beberapa, yaitu yang pertama what if models, optimization models, goal seeking models, dan statistical models. Sistem pendukung keputusan dibangun tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembuat keputusannya, di mana terdiri dari klasifikasi keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebut lebih awal. Contohnya, keputusan pemesanan ulang persediaan yang dihadapi oleh kebanyakan bisnis. Yang kedua, keputusan tak terstruktur, yaitu tak melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan namun tidak cukup untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Soal yang kedua, gambarkan dan jelaskan menurut saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Sistem secara umum kerangka kerjanya menurut saya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada masukan atau input, lalu proses dan keluaran. Ketiga bagian dasar pembentuk kerangka sistem ini akan dikelilingi oleh suatu lingkaran atau environment. Selain itu, biasanya suatu sistem akan dirancang dengan memasukkan unsur umpan balik atau feedback. Dapat disimpulkan yaitu seperti gambar, di mana terdiri dari input, kemudian dilakukan oleh proses, kemudian proses dikirim ke output, kemudian adanya terjadi proses umpan balik yaitu feedback, di mana input ini merupakan bagian awal yang meliputi semua hal yang disajikan masukan atau masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian proses merupakan suatu pekerjaan yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Kemudian ada keluaran atau output adalah produk jadi atau hasil dari pengolahan masukan oleh proses. Kemudian ada lingkaran atau environment adalah tempat di mana sistem tersebut berada atau diletakkan. Kemudian ada atau feedback adalah suatu sensor yang berguna untuk mencegah timbulnya keluaran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan informasi bila hal ini terjadi. Soal yang ketiga, jelaskan pendapat Anda mengenai sumber data pada sistem pendukung keputusan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data yang pertama yaitu internal, data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa dan mengenai orang, produk, layanan, dan proses-proses. Contoh data internal ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang pegawai, data tentang peralatan mesin, data penjualan, dan data penjadwalan produksi. Yang kedua, data eksternal. Data berasal dari sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu peraturan perundangan, harga pasar, keadaan pesaing, kurs dolar, dan sebagainya. Yang ketiga, data privat atau personal. Data mengenai kebakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari variabel.
data tersebut bersifat subjektif. Contohnya yaitu data sensus. Soal keempat, jelaskan secara ringkas kesimpulan dari materi kelompok Anda. Baiklah, saya adalah kelompok kedua, yaitu kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Baiklah, soal yang kelima, jabarkan secara ringkas mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ingin menjabarkan secara ringkas contoh penerapan sistem keputusan dalam kehidupan sehari, yaitu contohnya dalam kampus, yaitu penerapannya digunakan untuk penentuan ketua BEM teknik, di mana terdiri dari permasalahan, yaitu setiap calon ketua BEM sendiri merupakan delegasi dari setiap himpunan mahasiswa jurusan teknik. Ada beberapa kriteria yang terkadang menyebabkan kinerja dari BEM sendiri kurang maksimal, dikarenakan ketua BEM-nya yang kurang kompatibel dengan kelembagaan lainnya, sehingga tidak ada sinkronisasi kerja yang baik. Kriteria itu sendiri banyak kurang memperhatikan dengan lebih mengunggulkan jumlah masa dalam proses pemilihan dibandingkan dengan kriteria lainnya, yaitu yang lanjutan yang kedua, yaitu terdiri dari penyelesaian. Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan terhadap badan eksekutif mahasiswa Fakultas Teknik, ada perlu kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kriteria IPK. Untuk calon ketua BEM harus memiliki IPK minimal 3 untuk merealisasikan bahwa akademiknya juga baik. Yang kedua, kriteria pengalaman organisasi. Sekurang-kurangnya calon ketua BEM merupakan anggota aktif di HMJ-nya dan dapat merangkul segenap mahasiswa dalam fakultas. Yang ketiga, kriteria akhlak. Setiap kepribadian calon ketua BEM haruslah berakhlak baik dan dapat menjadi panutan umum kepada mahasiswa lainnya. Baiklah, sekian dari video yang saya buat, yaitu ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri video saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.